Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 78 Tangan Iblis yang mulai merayap. Setelah itu, aku memulihkan arena yang telah menjadi karya seni yang kompang-camping. Meskipun, tanah arena dipenuhi dengan bertonton kawah, dalam beberapa kasus berkat level atas dari sihir atribut tanah Earthwave yang aku miliki, itu menjadi rapi dan bersih. Sihir atribut tanah pada dasarnya adalah sihir yang menghasilkan gumpalan atau memanipulasi tanah dan memindahkannya dalam area efek yang kecil, tetapi Earthwave ini sesuai namanya adalah sihir yang secara harfiah menggerakkan tanah seperti gelombang dan jangkauan efektifnya adalah seluruh arena. Bahkan saat itu, dalam beberapa hal, aku menahan diri sekuat tenaga. Oleh karena itu, jika aku menggunakannya dengan serius, aku merasa aku mungkin tidak ingin tahu seberapa luas jangkauannya. Karena, baru-baru ini aku hanya menggunakan sihir originalku melalui skill Magic Creation, rasanya menyegarkan untuk menggunakan sihir atribut tanah. Bagaimanapun, dengan menggunakan Earthwave, level tanah akan ditingkatkan dan arena dibentuk dengan cukup indah. Yah, Bitrai Sesan dan yang lainnya bingung lagi karena menonton pemandangan seperti itu. Semua baik-baik saja saat itu berakhir dengan baik. Oke, acaranya sudah berakhir. Setelah mengembalikan arena ke penampilan semula, aku menggunakan sihir sehari-hari wash pada semua orang untuk membersihkan tubuh mereka karena semuanya tertutup debu sebelum kembali ke ruang kelas untuk kelas. Sihir sehari-hari benar-benar terlalu nyaman. Setelah kembali ke ruang kelas, semua orang linglung bahkan ketika duduk. Bitrai Sesan memeriksanya dan dia membuka mulut untuk berbicara. Kalau begitu, aku kira dengan ini kalian telah menunjukkan kemampuan kalian kepada Seichi Sensei, meskipun, bahkan lebih dari itu, kita dapat menyaksikan kemampuan sejati Seichi Sensei. Petik 2, semua orang kecuali Saria dan Rurune dengan kuat menyuarakan penegasan mereka dalam keheningan mereka. Tidak, kalian semua tidak harus mengangguk secara bersamaan. Aku jadi tidak bisa menolaknya. Tapi itu bukan masalah besar seperti memamerkan kemampuanku yang sebenarnya. Jauh dari kemampuan normal, aku melawan mereka dengan menahan sebanyak mungkin. Tidak, bukankah cara berpikir seperti itu sudah aneh? Tidak, bahkan kereta pikiranku sudah seperti monster. Kalian semua memiliki banyak potensi. Aku tidak bisa mengeluarkan potensi itu sendirian. Tetapi dengan Seichi Sensei yang membuktikan kemampuan kalian hari ini, ia pasti akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Jadi jangan menyerah dan lakukan yang terbaik. Petik 2. Saat Bitrai Sesan berkata demikian, udara di kelas menjadi halus. Selain Saria dan Rurune, dan Bet sebagai tambahan, semua orang memakai ekspresi yang sama. Dan itu adalah tampilan pasrah. Itu adalah ekspresi dari mereka yang berhenti berusaha, seperti, berusaha keras tidak akan menyelesaikannya. Bahkan Agnos, yang hanya menjawab tesnya dengan nyali, memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Suasana ini, benar-benar menyedihkan. Sudah sering dikatakan bahwa jika ada kemauan, pasti ada jalan, tapi aku percaya itu hanya benar sebagian. Satu-satunya bagian dari itu yang benar, adalah bahwa upaya hanya akan menghasilkan buah yang berkaitan dengan masalah umum. Jika seseorang menantang yang mustahil, itu tidak bisa menjadi apa-apa selain sembrono. Tentu saja, hasilnya pasti akan berbeda berdasarkan kemampuan. Namun, ketika menghadapi masalah menyeberang tembok, jenius, melalui naluri intuitifnya akan dapat memahami trik untuk melewati dinding. Oleh karena itu, aku percaya bahwa seiring waktu, bahkan orang normal akan dapat memahami trik untuk melewati tembok tidak peduli berapa lama mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Secara umum, tidak peduli berapa lama, orang normal biasanya tidak dapat menemukan trik itu. Oleh karena itu, aku pribadi berpikir bahwa kebanyakan orang telah menjebak diri mereka sendiri dalam apa yang mereka anggap sebagai upaya tidak berguna yang mereka pikirkan, dan menganggapnya sebagai batas bakat mereka. Yah, aku benar-benar mengerti betapa sulitnya untuk menemukan triknya, dan kemudian ada para jenius yang mengetahui trik tersebut berdasarkan naluri. Oleh karena itu, aku pikir mungkin tidak masuk akal untuk berpikir bahwa upaya mereka hanya akan berakhir dengan sia-sia. Namun, bukankah itu menyedihkan? Menilai bahwa usaha itu tidak berguna setelah semuanya. Itu sebabnya aku ingin mengakui upaya mereka. Sebab usaha itulah yang menjadikan mereka kuat. Yah, siapa aku pada dasarnya?
Akulah yang secara kebetulan memakan buah evolusi yang secara kebetulan merupakan salah satu buah fiktif dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun meski begitu, aku ingin mengenali upaya ini. Upaya ini untuk mengakui diriku bahwa aku jatuh cinta pada seekor gorila. Berkat itu, aku dapat berbicara dengan percaya diri sekarang. Aku jatuh cinta dengan seekor gorila. Mengesampingkan itu, untungnya, semua orang di kelas ini memiliki potensi untuk menggunakan sihir, meskipun itu belum muncul. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang sepenuhnya tidak mampu menggunakan sihir, aku berpikir begitu. Karena, tidak seperti kita yang pernah hidup di bumi, ada kekuatan tak dikenal yang disebut mana yang berada di dalam tubuh orang di dunia ini. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan sihir yang dikaitkan, mereka harusnya dapat menggunakan sihir non-atribut. Mereka tidak bisa menggunakannya mungkin karena mereka telah berupaya di tempat yang salah sampai sekarang. Akan selalu ada kemunduran seperti Louis dalam hal skill, tetapi mengenai sihir, selama kekuatan yang disebut mana berada di dalam tubuh, akan aneh jika tidak mampu memanfaatkan kekuatan seperti itu. Selain itu, meskipun aku yang mengatakan ini, mereka memiliki seseorang yang rusak seperti aku yang akan mengajar mereka. Bahkan jika, kebetulan, mereka tidak memiliki bakat dalam menggunakan sihir, itu tetap akan menjadi perhatianku, karena aku akan mewujudkan dan menanamkan bakat ke orang itu. Aku mungkin bukan dewa, tapi aku seorang manusia yang memiliki potensi untuk menjadi dewa. Aku melangkah maju, memandang semua orang, lalu berkata, "Tenanglah, aku pasti akan membuat kalian bisa menggunakan sihir." Petik 2. Untuk kata-kataku, semua orang menatapku dengan kosong. Namun, Al tertawa pahit, Saria tersenyum lebar, dan Rurune dan Olga Chan menunjukkan rasa hormat mereka kepadaku. Apakah aku terlalu angkuh? Yah, apapun itu, bisakah kita menampilkan spesialisasi manusia, monstrositas di sini? Hutan besar Barbadora, dekat Akademi Sihir Barbadora. Ini adalah tempat di mana tidak hanya berbagai binatang hidup, tetapi juga berbagai macam monster tinggal, dan itu sering digunakan untuk latihan pertempuran yang sebenarnya oleh para penyihir dari Akademi Sihir Barbadora berulang kali. Oleh karena itu, para guru secara teratur menipiskan monster untuk mencegah siswa menderita kerusakan yang tidak diinginkan dan untuk menjaga agar monster tidak bertambah lebih dari yang dibutuhkan. Di kedalaman hutan itu, seseorang berhenti di atas tunggul pohon, orang itu mengenakan jas lab, seperti beberapa peneliti atau dokter, dan mengenakan kacamata, yang langka di dunia ini. Raut wajahnya menenteramkan, dan sosoknya bersama senyumnya seperti karya seni. Namun, atmosfer pria itu menyeramkan, karena ada banyak bangkai monster yang telah terbunuh secara brutal di sekelilingnya. Tidak memuaskan. Bahkan monster kelas A baru saja mati ketika aku mengirimnya ke dunia bawah. Sangat tidak memuaskan. Bukankah itu menjengkelkan jika semuanya terlalu membosankan, Angelea? Petik 2. Kamu masih seperti biasa, Demiolos. Tanpa menoleh, pria itu memanggil ke hamparan ruang kosong yang kemudian berbalik dan seorang wanita lajang yang mengenakan pakaian gotik hitam dan putih, Angelea, berjalan keluar. Dengan penampilan Angelea, pria itu, Demiolos memperdalam senyumnya dan bertanya padanya. Lalu, apa alasanmu? Seseorang yang bertanggung jawab untuk tempat yang jauh dari sini, pergi keluar untuk mengunjungiku. Petik 2. Hanya sedikit proposal. Demiolo, mengapa kamu tidak membantuku? Petik 2. Membantumu. Demiolo terlihat tertarik dengan mata ungu di balik kacamatanya. Kamu tahu bahwa Chris gagal, bukan? Bahkan jika kita ingin menghidupkan kembali Dewa Iblis, kita tidak punya cukup emosi negatif hari ini. Baik secara kuantitas dan kualitas. Dalam keadaan seperti itu, Chris telah gagal. Dan itu bukan hanya Chris. Para utusan lain juga, tak terhitung jumlahnya, telah gagal. Lalu, mengapa menurutmu itu terjadi? Petik 2. Fumu. Itu mudah. Mereka gagal karena mereka mencoba melakukan semuanya sendirian. Jadi apa yang akan terjadi jika kita berdua bekerja bersama? Ini akan memperluas metode untuk mengumpulkan makanan untuk Dewa Iblis, dan di atas segalanya, itu sangat mengurangi risiko dengan mengurangi beban kita masing-masing. Benarkan? Bukankah ini efisien? Petik 2. Aku mengerti. Demiolo, setelah membuat gerakan berpikir, menunjukkan kepada Angelea senyum yang menggiurkan. Dengan kata lain, kamu ingin aku membantumu karena kamu lemah untuk melakukannya sendiri.
Petik 2. Apa maksudmu dengan itu? Angelea membalas ucapan Deimos dengan suara berat. Dan kemudian, Deimos tertawa mengejek ketika dia menyisir rambutnya yang memiliki warna ungu yang sama dengan matanya. HN. Itu adalah fakta bahwa tidak ada kesempatan bagiku untuk gagal sama sekali. Petik 2. Mulut besar yang hanya untuk berbicara, ya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana terlalu percaya diri akan menyebabkan kegagalan? Petik 2. Justru itu yang tidak perlu kamu khawatirkan, namun, aku masih akan bergabung denganmu. Astaga, ada apa dengan perubahan tiba-tiba dalam pikiranmu itu? Petik 2. Aku sudah banyak bicara, tapi aku selalu berpikir proposalmu bagus, Angelea. Sayangnya, aku tidak bisa memikirkan cara untuk mengumpulkan emosi negatif lebih baik daripada dirimu, kamu tahu. Namun, hanya dengan melihat tingkat keberhasilannya, aku yakin aku pasti dapat mengumpulkan emosi negatif. Sampai saat ini, aku telah mencoba semua metode yang aku pikirkan dan mereka berhasil sejauh ini. Aku percaya bahwa jika Angelea bergandengan tangan denganku, kita pasti bisa memanen lebih banyak emosi negatif yang berkualitas tinggi. Petik 2. Kamu memiliki karakter yang buruk seperti biasa. Jika kamu berpikir begitu, maka kamu sebaiknya mengatakannya sejak awal. Petik 2. Deimos tertawa kepada Angelea yang telah tercengang. Hahaha, itu tidak mungkin, Angelea. Aku cukup munafik seperti yang kamu lihat, baiklah, mari bergandengan tangan. Petik 2. Baiklah. Sambil berkata begitu, Angelea dengan tangannya yang dibungkus dengan sarung tangan hitam panjang mulai dijulurkan. Deimos menerima tangan itu. Karenanya aliansi antara keduanya terbentuk, tetapi kemudian Deimos bertanya kepada Angelea mengapa dia memilihnya sekarang setelah semua. Angelea, aku tahu mengapa kamu datang kepadaku. Namun, aku bertanya-tanya, mengapa aku? Apakah tidak ada kandidat lain yang cocok untukmu? Petik 2. Ya ampun, aku sangat menghargaimu, kamu tahu. Nah, jika kamu menanyakan alasannya, itu karena kamu dekat dengan Akademi Sihir Barbadora. Petik 2. Apa? Jangan bilang, kamu ingin pergi ke Akademi Sihir Barbadora. Petik 2. Persis seperti itu. Bahkan para pahlawan ada di sana, kamu tahu. Seorang pahlawan yang belum terbangun tidak lebih dari seorang bocah nakal. Sementara itu mungkin benar, keberadaan kita belum dapat dipublikasikan. Bahkan setelah mengetahui itu, kamu masih akan melakukannya. Tidak perlu repot tentang itu. Maksudku, bagaimanapun juga, kita akan membantai mereka semua. Petik 2. Seperti yang aku harapkan, kamu marah. Petik 2. Apakah begitu? Dari sudut pandangku, kamu yang gila di sini, kamu tahu. Bahkan sekarang, lihat, itu sungguh senyum yang indah yang kamu miliki. Petik 2. Kuku-kuku. Seperti yang dikatakan Angelea, Deimos tertawa. Otaknya dipenuhi dengan ide-ide bagaimana menginjak-injak para siswa dari Akademi Sihir Barbadora. Aku menyesali masa laluku. Mengapa aku tidak meletakkan tanganku pada mereka sebelumnya, seperti itu. Petik 2. Tidak apa-apa. Kita akan bersenang-senang mulai sekarang, bukan? Helles Deliverer San. Betul. Kenapa kita tidak menikmatinya bersama, putri pembunuh? Petik 2. Mereka elegan, tapi jahat, dan tertawa. Tangan kultus Dewa Iblis merayap di Akademi Sihir Barbadora. Tanpa mengetahui keberadaan manusia keanehan, yang disebut Hiragi Seichi. Chapter 79 Kanazuki Karen dan Hiragi Seichi. Aku, Kanazuki Karen, sedang jatuh cinta. Ketika aku muda, dengan menjadi gadis yang berkemauan keras, aku membantu gadis-gadis lain yang diintimidasi. Pada waktu itu, aku memiliki rambut pendek dan berpakaian tomboy tidak seperti sekarang, oleh karena itu, aku sering diintimidasi oleh anak laki-laki di sekitar usiaku. Nama keluarga kuku Kanazuki Group tidak memiliki kekuatan di depan anak-anak yang tidak tahu bagaimana masyarakat bekerja. Ya, bahkan jika itu terjadi, aku tidak berencana untuk mengeksploitasinya. Sementara itu, ketika aku sedang menyelamatkan seorang gadis dari pengganggu seperti biasa, saat perhatian pengganggu itu menoleh kepadaku, dia muncul. Jangan menggertak gadis. Pemilik suara itu juga menjadi orang yang aku rindukan, Hiragi Seichi. Demikian pula di sekolah menengah, dia diintimidasi di masa kecilnya karena penampilannya. Tetapi meskipun demikian, dia memiliki orang tuanya dan dengan demikian dia tidak pernah menyerah pada para pengganggu itu.
Dan Seichi yang telah diintimidasi sejak kecil entah bagaimana melindungiku dari para pengganggu. Meskipun Seichi dan aku bahkan tidak tahu nama satu sama lain pada waktu itu, bahkan ketika aku menemukan adegan Seichi ditindas, aku tidak bisa memaksakan diri untuk berpura-pura tidak melihat meskipun sebagai anak perempuan. Benar saja, target pengganggu pindah ke Seichi. Jangan bicara padaku, kamu membuatku mual, idiot. Hah. Hanya orang idiot yang menyebut orang lain idiot. Petik 2. Sangat berisik, kamu jelek. Hah. Hanya orang jelek yang memanggil orang lain, itu, benarkah? Seichi di masa lalu seperti ini. Meskipun dia diintimidasi, dia tampaknya tidak menanggapinya. Namun, kematian orang tuanya juga menyebabkan dia kehilangan sikap itu. Orang tua Seichi yang aku temui sejak lama, meskipun mereka orang tua yang sedikit aneh, mereka tetap mendukung Seichi yang diganggu dan sangat mencintainya sehingga bahkan aku, orang asing pun, bisa tahu. Aku pikir itu justru karena dia dibesarkan oleh orang tua seperti itu sehingga Seichi tidak tumbuh bengkok meskipun dia sering digertak. Dan kemudian, anak laki-laki yang menggertak Seichi mulai menyerangnya secara fisik. Mati saja kamu sialan. Tunggu, itu menyakitkan. Aku menentang kekerasan. Petik 2. Diam, Guo. Itu adalah serangkaian pukulan dan tendangan, dan segera setelah itu, Seichi menjadi kompang-camping. Tidak peduli seberapa kuat kehendakku, aku ketakutan oleh anak laki-laki yang secara serius memukuli Seichi dan tidak bisa menghentikan mereka. Setelah beberapa saat, mungkin karena mereka bosan, mereka meninggalkan Seichi sendirian dengan ekspresi kesal pada wajah mereka. Hanya setelah itu, aku akhirnya bisa bergerak sendiri, dan aku segera bergegas ke tempat Seichi. Apa kamu baik-baik saja? Aku bisa melihat ladang bunga. Tidak mungkin. Seseorang, panggil ambulans. Petik 2. Hanya bercanda, itu hanya lelucon. Maaf telah mengolok-olokmu. Petik 2. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Setelah menanyakannya dengan nada yang sedikit kuat, Seichi menjawab dengan canggung. Maksudku, kamu takut, bukan? Itu sebabnya, itu untuk membuatmu merasa lebih baik. Tidak memedulikan keadaannya yang kompang-camping, Seichi mengatakan lelucon itu untuk meyakinkanku. Aku secara tidak sengaja bertanya pada Seichi-kun yang sedang berusaha bangun sambil menahan rasa sakit. Mengapa kamu menyelamatkanku? Kita bahkan bukan kenalan bukan? Petik 2. Kenalan. Aku tidak begitu mengerti, tetapi kamu tahu beberapa kata-kata sulit ya? Petik 2. Jawab aku dengan serius. Ketika aku mengatakan itu padanya, Seichi-kun menjawab ini seolah-olah itu adalah hal yang paling alami. Maksudku, ada seorang gadis dalam kesulitan. Aku harus menyelamatkannya. Petik 2. Hah. Suara bodoh keluar dari mulutku. Seichi-kun melanjutkan. Ayah memberi tahuku bahwa kamu harus menghargai seorang gadis dan memperlakukan mereka dengan baik. Tentu saja, aku juga berpikiran sama. Petik 2. Seichi-kun berkata demikian lalu tersenyum lebar. Dengan kata-kata Seichi-kun, wajahku memerah karena malu, sampai saat ini aku belum pernah diperlakukan sebagai wanita. Aku tidak sengaja menyuarakan keraguan yang aku rasakan. Tidak mungkin, seseorang sepertiku, seorang gadis kamu bilang. Aku pikir kamu imut. Seichi-kun berkata seolah dia melakukan pukulan terakhirnya. Wajahku menjadi semakin merah karena kata-kata itu. Kamu, cukup terang-terangan, bukan? Maksudku, Okasan memberitahuku untuk mengatakan apapun dalam benakku dengan jelas atau itu tidak akan mencapai seseorang, kamu tahu. Kata-kata yang akan melukai orang tidak baik, tetapi kamu tidak bisa menahan diri ketika memuji atau mengagumi sesuatu, katanya. Petik 2. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya aku berbicara langsung dengannya. Tetapi jika seseorang berbicara tentang melihat dari jauh Seichi-kun yang terkenal karena diintimidasi, aku punya banyak contoh dari mereka dan mereka semua mengintimidasinya. Dan pada mereka semua, Seichi-kun tidak pernah menahan diri ketika dia meminta mereka untuk berhenti. Tapi itu hanya menggerakkan kecenderungan sadis para pengganggu lebih jauh lagi, itu tidak bisa dihindari. Selain itu, Seichi-kun juga dibenci di antara para gadis meskipun dia tidak pernah melakukan sesuatu yang khusus. Jika dia menunjuk kata-kata yang langsung ke gadis-gadis seperti yang dia lakukan sekarang, yang paling bisa dia dapatkan adalah dia akan dikatakan menjijikkan.
Namun, bagiku yang memiliki bagian yang tertanam dari percakapan orang dewasa karena selalu mendengarnya dari kenalan ayah, diberitahu perasaan jujur membuatku benar-benar bahagia. Selain itu, di atas segalanya, senyum santai Seichi-kun sangat menyilaukan. Setelah itu, aku mulai bermain bersama dengan Seichi-kun. Kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah tindakan egoisku yang egois untuk menghilangkan rasa bersalah karena mengabaikan Seichi-kun sampai hari ini. Namun, sebelum aku menyadarinya, keberadaan Seichi-kun menjadi sesuatu yang tidak dapat aku hilangkan. Aku berkenalan dengan teman Seichi-kun sejak kecil, seperti Sota yang selalu menyendiri sejak saat itu, dan Kenji yang sangat cengeng tidak seperti sekarang. Aku mendapatkan beberapa teman terbaik seusiaku. Itu semua berkat Seichi. Ini semata-mata berkat pertemuan dengan Seichi-kun di mana aku dapat menyatakan diri sebagai Karen Kanazuki hari ini. Di saat-saat yang membahagiakan, insiden yang membuatku jatuh cinta pada Seichi-kun terjadi. Pada titik waktu itu, dunia berada dalam kemerosotan ekonomi. Namun, Kanazuki Group mengambil keuntungan dari pasar dan terus meraup untung. Dan kemudian, aku terjebak dalam balas dendam orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan mereka oleh Kanazuki Group dan diculik. Pada saat itu, selain aku, ada Seichi, Sota dan yang lainnya, tetapi hanya kami bertiga yang diculik. Entah kenapa, Seichi-kun tertinggal. Orang-orang yang menculik kami menuntut uang tebusan. Karena itu, kami diperlakukan dengan sangat hati-hati, dan tidak ada tindakan kekerasan pada khususnya. Namun, hanya karena fakta bahwa kami diculik, Kenji menangis tanpa henti karena mereka dipersenjatai dengan senjata. Tidak biasa baginya juga tapi Sota menangis karena ketakutan juga. Yah, itu mungkin tidak bisa dihindari, mengingat usianya yang muda. Aku yakin bahwa aku tidak menangis pada waktu itu, tetapi pikiran batinku berantakan. Saat itulah situasi itu berlanjut untuk sementara waktu. SEMUANYAAAA. Di mana KALIAAAM? Petik 2. Yang mengejutkanku, aku mendengar suara Seichi-kun. Seichi-kun tentu saja satu-satunya yang entah bagaimana tidak diculik, tetapi aku tidak bisa membungkus kepalaku tentang bagaimana dia sampai ke tempat ini. Sepertinya para penculik sama bingungnya dengan kami, meninggalkan beberapa orang untuk menjaga kami, mereka pergi ke posisi Seichi-kun. Oi, bagaimana kamu sampai di sini? Aku mendengarnya dari orang tua Karen-chan. Hah? Orang tua kamu bilang. Petik 2. Aku mendengarnya ketika orang tua itu berbicara di telepon. Petik 2. Mendengarkan dia, aku langsung yakin. Para penculik kemungkinan besar menuntut uang tebusan, dan mereka memberitahu ayah tempat untuk menerimanya melalui telepon. Mungkin setelah dia ditinggal sendirian, Seichi-kun segera memberitahu ayah tentang hal ini, dan dia kebetulan ada di sana ketika percakapan telepon sedang terjadi. Bahkan jika itu masalahnya, untuk berpikir dia akan datang sendirian. Oh, baiklah, untuk apa kamu datang? Apakah kamu pergi keluar hanya untuk menangkap kami? Petik 2. Tidak, lepaskan mereka. Petik 2. Aku pikir kamu akan mengatakan sesuatu yang besar, nak, kita tidak bisa dengan patuh membiarkan mereka pergi. Petik 2. Aku tidak peduli tentang itu. Lepaskan saja. Petik 2. Seichi-kun berkata begitu, lalu melompat ke salah satu penculik. Namun, dia dengan mudah terpental, karena anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan orang dewasa. Guhok, anak laki-laki, kamu lihat, kami kehilangan pekerjaan kami, istri kami, anak perempuan kami, semua karena orang tua mereka. Kamu mengerti bukan? Itu adalah hari-hari di mana upaya dan prestasi kami terus-menerus dirampok oleh bos kami yang menyebalkan. Selain itu, kami bahkan diperlakukan sebagai orang yang tidak kompeten dalam perusahaan, tetapi, meskipun demikian, selama prestasi kami dapat terbentuk dengan membantu orang, kami tidak keberatan bahkan jika kami tidak berada di panggung depan. Namun, Kanazuki Group mengambil semua pekerjaan kami dari kami. Perusahaan kami bangkrut tanpa hambatan, kami tidak punya uang untuk memberi makan keluarga kami, bahkan istri kami melarikan diri dari kami. Tidak hanya itu, mengapa Kanazuki Group yang menerima untung setelah mencuri prestasi kami? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kerja keras kami? Seorang bocah yang tidak tahu apa-apa tentang kesulitan tidak berhak berada di jalan kami. Petik 2. Setelah pemimpin kelompok penculik mengatakan demikian, dia mendengar suara-suara mengendus dari sekelilingnya.
Mungkin itu adalah pemikiran yang naif, tetapi aku menaruh simpati pada mereka. Jika ceritanya benar, maka yang menyebabkan mereka mati bukanlah Kanazuki Group, tetapi bos mereka dari perusahaan mereka, tetapi bagi mereka, tidak ada yang penting lagi. Saat aku memikirkannya, Seiichi yang tertiup berdiri sambil menahan rasa sakitnya, dan, dengan wajah yang dipenuhi air mata, dia berteriak. DIAAAAAAAAM. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Kami semua melebarkan mata, tidak pernah berharap Seiichi-kun akan berteriak kembali. Aku berterima kasih kepada ibuku karena telah melahirkanku. Aku bersyukur, tapi, coba lihat aku. Tanda seru. Di mana mimpiku? Di mana masa depanku? Aku bau, jelek, dan gemuk. Meskipun aku gemuk karena aku ingin, tidak seperti aku bau karena aku menginginkannya. Apa kamu mengerti perasaanku yang diintimidasi meskipun begitu? Tanda tanya. Kamu, paman, kamu menikah bukan? Kamu punya pekerjaan bukan? Jangan terlalu ingin dimanja. Aku hidup setiap hari dengan putus asa, kamu tahu. Aku takut pergi ke sekolah. Aku takut terlibat dengan orang lain selain keluargaku. Itu menyakitkan hanya untuk hidup. Tetapi ada banyak orang yang lebih terluka daripada aku di luar sana. Itu sebabnya aku melakukan yang terbaik untuk hidup. Karena ayah dan ibu akan sedih kalau aku mati. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk hidup. Dibandingkan dengan itu, kamu, paman, kamu diberkati. Mengapa kamu tidak bisa memahami sesuatu yang sederhana seperti ini? Petik 2. Tapi, nak, kamu masih anak-anak. Jadi bagaimana jika aku seorang anak kecil? Lihat, apakah ini sesuatu yang akan kamu jalani seumur hidup? Kamu pikir masa depanku akan cerah? Petik 2. Petik 2, aku sadar akan hal itu, tetapi tetap diam meski itu menyakitkanku. Para penculik kewalahan. Bobot setiap kata yang diucapkan Seiichi-kun sangat membebani mereka. Memang, situasi mereka saat ini mungkin sulit. Namun, dibandingkan dengan itu, Seiichi-kun telah bertarung di depan selama bertahun-tahun. Para penculik benar-benar bersimpati pada Seiichi-kun. Nak, kamu juga kesulitan, ya. Bergembiralah, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup, kan? Ini, aku akan memberimu permen. Sebaliknya, mereka menghiburnya dengan segala yang mereka bisa. Seiichi-kun sama sekali tidak mahir dalam pelajarannya. Olahraga benar-benar di luar skala kemampuannya. Dan hal paling kejam dari semua di dunia ini adalah bahwa kesan pertama seseorang sebagian besar ditentukan oleh penampilan. Penampilan Seiichi-kun tampaknya tidak sedap dipandang oleh mata publik. Dia sangat mempesona bagiku, namun, agar Seiichi-kun mendapatkan kebahagiaan sebagai orang normal, ia mungkin harus perlu terlahir kembali menjadi orang baru. Itulah sebabnya, seperti kata Seiichi-kun sendiri, masa depannya sendiri suram di mata semua orang. Nak, kami telah melakukan hal yang keterlaluan, meskipun begitu, apakah tidak apa-apa? Tidak masalah. Maksudku, semua orang punya masalah sendiri. Dan, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Petik 2. Petik 2, titik. Begitu, kamu benar. Petik 2. Karena itu, kami dibebaskan dengan selamat, dan para penculik menyerahkan diri. Ketika kami buru-buru bergabung dengan Seiichi-kun, ia menyatakan kekhawatirannya dengan sangat gembira. Sota dan Kenji, mungkin karena mereka berteriak, mereka tertidur lelap. Apakah kalian baik-baik saja? Kalian terluka di mana? Petik 2. Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Seiichi-kun, kamu sangat ceroboh, bukan? Petik 2. Saat aku tanpa sadar mengatakannya dengan senyum pahit, Seiichi-kun menatap wajahku. Lalu, maaf, ini menakutkan, bukan? Tapi, kamu baik-baik saja sekarang. Petik 2. Tenang-tenang. Seiichi-kun memelukku dengan ringan lalu membelai kepalaku. Aku dibungkus oleh tubuh besarnya, dan diselimuti oleh rasa aman yang besar. Dan kemudian, perasaan yang telah aku alami sejauh ini meledak sekaligus, dan akhirnya aku mulai menangis. Wow. Aku sangat ketakutan. Petik 2. Apa yang akan terjadi, Sox, pada kami? Tidak masalah. Tidak apa-apa, oke. Petik 2. Seiichi-kun terus menepukku dengan lembut sampai aku berhenti menangis. Ketika aku membenamkan wajahku di dadanya, aroma tubuhnya memenuhi hatiku. Sniff, bau Seiichi-kun. Maaf, apa itu bau?
Tunggu, maaf sudah memelukmu. Petik 2. Seichi-kun tiba-tiba berusaha menjaga jarak dariku, jadi aku memeluknya dengan sekuat tenaga dan menikmati baunya. Tidak sama sekali, aku suka aromamu. Karen-chan, apakah hidungmu baik-baik saja? Itu kasar sekali. Sama seperti kamu mengakui bahwa kamu sendiri menyebalkan, kamu tahu. Petik 2. Mengatakannya seperti itu membuatku ingin menangis. Aku tidak bisa menahan senyum pada olok-olokan santai di antara kami. Orang-orang di sekitar kita mungkin mengintimidasi Seichi-kun seperti yang mereka inginkan. Meski begitu, bagiku, Seichi-kun adalah orang yang dapat aku terima sendiri, sebuah keberadaan yang memberiku kegembiraan dan keamanan. Melalui ini, aku dibawa ke kenyataan, aku jatuh cinta padanya. Aku ingin terus tersenyum bersama di sisinya selamanya. Ya, sebagai pasangan seumur hidupku. Setelah itu, para penculik tidak dipenjara. Adapun alasannya, ayahku yang mendengar keadaan memeriksa dengan teliti mantan bos mereka, memastikan bukti, membenarkan keabsahan kata-kata mereka, lalu mengambil alih mereka. Akibatnya, mantan bos mereka yang masih melecehkan bawahan mereka sampai sekarang dipecat dan para penculik kemudian disewa oleh Kanazuki Group. Ketika aku bertanya kepada mereka tentang waktu itu, mereka semua menjawab hal yang sama dengan senyum. Berkat bocah yang mengalami waktu yang lebih sulit dari kami memarahi kami ada di sini saat ini. Pertemuan dengan Seichi-kun berakhir dengan senyuman bagi mereka. Karena itu, aku ingin membuat Seichi-kun tersenyum. Itu juga saat ketika aku jatuh cinta padanya. Chapter 80 Penghinaan. Keesokan paginya, setelah aku selesai mengenakan pakaianku, aku bertemu dengan Olga-chan di dekat asrama gadis dan menuju ke ruang staf, di mana kami menemukan Beatrice-san sendirian. Selamat pagi, Beatrice-san. Petik 2, Selamat pagi. Selamat pagi, Seichi-san, Olga-chan. Di mana guru-guru lain? Semua orang sudah pergi ke kelas mereka. Mungkinkah aku terlambat? Petik 2. Aku yakin aku sudah memeriksa waktu sebelum meninggalkan asrama, tetapi apakah aku benar-benar terlambat? Saat aku tiba-tiba merasa tidak nyaman, Beatrice-san tertawa lalu memberitahuku. Tidak apa-apa. Hanya saja, pada saat ini, tahun ini, setiap kelas mengadakan sesi pelatihan khusus di pagi hari. Petik 2. Pelatihan khusus ya, untuk apa ini? Petik 2. Pada saat ini, seluruh sekolah, secara keseluruhan menjadi jauh lebih hidup dan aktif. Jika kita berbicara tentang acara mendatang yang akan datang, itu akan menjadi turnamen sekolah. Karena itu, dalam upaya untuk menang melawan kelas lain, semua orang memulai pelatihan khusus mereka. Petik 2. Bukankah itu berarti kelas kita juga harus memulai itu? Petik 2. Seharusnya begitu, tapi karena Seichi-san dan yang lainnya baru saja tiba, aku tidak bisa mengaturnya, maafkan aku. Tidak, kesalahan ada pada kami. Aku minta maaf karena datang pada waktu yang sibuk. Petik 2. Tidak apa-apa, lagi pula itu semua salah kepala sekolah. Petik 2. Beatrice-san mengatakan itu dengan senyum yang sangat menyenangkan. Maaf, Barna-san, kamu mungkin akan disalahkan untuk banyak hal, pada hari ini. Tapi tetap saja, untuk mendapatkan pengalaman tidak peduli seberapa kecil itu, kita harus melakukan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memulai pelatihan khusus besok? Petik 2. Mari kita lihat, untuk hal-hal seperti ini, semakin cepat semakin baik, jadi mari kita lakukan itu. Dan dengan itu, mari beritahu mereka saat kelas hari ini. Setelah mengatakan itu, Beatrice-san mulai mengumpulkan bahan-bahan yang ada di tangannya. Apa itu? Ini adalah selebaran yang telah aku buat sendiri untuk setiap siswa di kelas F. Petik 2. Seperti yang aku katakan sebelumnya, sangat sibuk saat ini tahun ini. Setelah turnamen di sekolah berakhir, ujian tahunan akan diadakan. Petik 2. Tetapi, bukankah kamu baru saja mengembalikan jawaban tes kemarin? Petik 2. Itu hanya kuis kelas. Namun, kali ini berbeda, kelas F memiliki begitu banyak anak yang unik. Beatrice-san melihat ke tempat yang jauh. Ya, terutama Agnos dan Leon, atau lebih tepatnya, hanya keduanya. Tunggu, bukan hanya mereka. Bagaimana dengan Saria dan Rurune? Mereka tidak pernah belajar kan? Terutama Rurune, dia terlalu mengkhawatirkan. Bagaimana dengan Saria dan Rurune? Tentang masalah itu, yakinlah,
Saryasan dan Rurune akan dibebaskan dari ujian. Aku mengerti, kalau dipikir-pikir, kamu mengatakan itu tes yang telah dirancang secara individual. Iya, aku sudah menyiapkan tes yang merangkum mata pelajaran di mana mereka baik dan buruk, aku selalu membagikannya setiap kali mereka akan ujian. Petik 2, Petik 2, Sejujurnya aku berpikir bahwa pekerjaan di Tricesan benar-benar menakjubkan. Tentu, siswa di bawahnya jumlahnya sedikit, tetapi seorang guru yang bersedia memberikan tes untuk siswa mereka secara pribadi jarang terjadi, bahkan saat di bumi. Alih-alih itu, aku menyadarinya ketika kami mengobrol dengan santai, tapi sebelum aku menyadarinya, aku menjadi seseorang yang memberikan tes daripada seseorang yang mengikuti tes. Ya, bagaimana aku mengatakannya, tidak seperti aku yang membuat ujian, tetapi melihat semua orang yang menderita karena itu. Oh tidak, ini sedikit menarik. Ketika aku sedang melihat sekilas sisi yang seharusnya tidak pernah aku ketahui, di Tricesan selesai merapikan materi. Maaf, butuh sedikit waktu. Kalau begitu, ayo pergi. Petik 2. Baiklah. Nen, aku harus memastikan upayaku sebanding dengan kerja keras di Tricesan. Sambil memikirkan itu, sekelompok siswa dan guru mereka, yang mungkin baru saja menyelesaikan pelatihan khusus mereka berjalan kembali dari arah yang berlawanan ketika kami menuju ke kelas F. Sementara kami berdiri di dekat dinding untuk membiarkan mereka lewat, guru dari sisi mereka berhenti di depan kami. Guru itu memiliki rambut halus berwarna kuning tua, yang dipotong sedikit di atas bahu dan matanya dengan warna yang sama. Aku pikir dia adalah pria yang cukup tampan secara keseluruhan, tetapi aku cukup khawatir tentang cara dia tersenyum. Misalnya, Blue, dia adalah orang awam biasa, tetapi aku merasakan sesuatu yang sangat menjijikkan tentang orang ini. Dia mengenakan jubah merah berdekorasi mewah, di bawahnya tampak seperti seragam militer. Hah? Di mana aku pernah melihat seragam itu sebelumnya? Ah, itu dengan teman kencanku, Rurune, saat di ibu kota, Terveil, ketika kami berada di kompetisi makan binge, peserta Sosyark yang berasal dari Kekaisaran Kaiser mengenakan pakaian yang sama. Apakah itu berarti, guru ini berasal dari Kekaisaran Kaiser? Tiba-tiba, ketika aku merenungkan hal itu, guru di depanku memperdalam senyumnya. Ya ampun, tepat ketika aku memikirkan siapa itu, bukankah ini Bitraisi Sensei yang memimpin orang-orang yang tidak kompeten? Apa? Ada apa dengan pria ini yang tidak menjelaskan banyak hal? Selamat pagi, Cliff Sensei. Dengan segala hormat, mereka sama sekali bukan tidak kompeten. Harap perbaiki pernyataanmu. Petik 2. Bitraisen dengan tegas mengatakannya sambil sedikit mengernyit, setelah menyapanya. Namun, bertentangan dengan perasaan Bitraisen, guru itu mendekatinya. Yare, kamu juga orang yang keras kepala. Apa yang salah dengan menyebut tidak kompeten sebagai tidak kompeten? Buang saja orang-orang yang tidak kompeten itu, bagaimana? Bergabunglah dengan aku untuk makan malam-malam ini. Tolong izinkan aku untuk menolak undanganmu. Begitu, para anggota kelas F yang telah membuat Bitraisen melakukan begitu banyak hal pasti sangat-sangat baik. Mereka harusnya akan membawa hasil yang baik di turnamen sekolah dan ujian tahunan. Petik 2 tanda seru. Saat guru itu berkata begitu, para siswa dari kelompoknya yang menunggu sedikit lebih jauh mulai tertawa. Sebaliknya, Bitraisen memang menyebutkan bahwa dia ingin makan siang bersama dengan guru-guru lain, tetapi dia masih ditahan sebagai seorang wanita. Ya, dia cantik jadi tidak heran. Dia juga tampaknya telah diundang berkali-kali sebelumnya, tetapi mengingat pihak lain, ya, aku merasa dia menolaknya terutama karena kepribadiannya. Sementara itu, guru itu menggigit bibirnya, meletakkan jari-jarinya di dagu Bitraisen dan mengangkatnya. Bukankah ini yang disebut Agokui, yang populer di bumi beberapa waktu lalu? Kamu hanya bisa bermimpi untuk mereka yang tidak kompeten, untuk saat ini, kamu tahu. Kamu akan segera melihat kenyataan. Apakah tangan itu perlu? Seichi-san. Tanpa sadar aku meraih tangan itu dan menariknya dari Bitraisen. Dia sejenak terkejut, sebelum menatap tajam ke arahku. Kamu siapa? Sangat kurang ajar, kamu bertindak seperti itu sambil tahu aku bangsawan dari Kekaisaran Kaiser. Petik 2. Tidak, bagaimana aku tahu tentang itu? Ini adalah pertemuan pertamaku denganmu. Jangan bilang, dia sebenarnya tangkapan besar yang aku tidak tahu.
Sebaliknya, itu mungkin tepat ketika aku menebak dia dari Kekaisaran Kaiser. Yah, kesampingkan hal semacam itu. Apakah kamu perlu mengangkat dagu lawan untuk berbicara dengan mereka? Ketika aku mendengar suara kecil tertawa di sampingku, aku otomatis menoleh dan melihat Olga Chan memegang mulutnya dengan kedua tangannya sambil gemetar dalam perasaan tawa. Pada apa yang aku tunjukkan, wajah guru memerah. Tetapi, segera setelah dia kembali tenang, dia berbicara dengan sikap arogan. Sepertinya aku sedikit kesal. Mengatakan itu, cemburu itu jelek, bukan? Tidak peduli seberapa sedap dipandangnya wajahmu, bukankah aneh untuk mengeluh tentang perilakuku? Petik 2. Olga Chan, tawamu tidak cukup baik. Tidak, perilakumu lebih aneh jika kamu memikirkannya secara normal, kamu tahu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Seperti, bukankah aneh melakukan kabedon atau agokui dengan begitu tiba-tiba? Namun, jika kita tidak bisa membatasinya untuk ikemens, seperti Sota, atau bahkan Blue, itu lebih tepat bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, kamu tidak bisa melakukan agokui. Itu tidak bisa, bahkan. Ketika aku tanpa sengaja mengatakan pikiranku, mungkin karena dia tidak bisa menahan diri lagi, Olga Chan terbentur lantai dengan kepalan tangannya. Reaksi itu lucu, tapi hentikan itu tidak sopan. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Bagaimana denganmu, siapa sih kamu? Petik 2. Tentang itu, dia Sei-Chisan yang saat ini bertanggung jawab atas kelas F. Dia salah satu guru baru yang dikatakan kepala sekolah sebelumnya. Setelah Beatrice-san memperkenalkanku kepadanya, dia memeriksaku dari atas ke bawah lalu mendengus. Menganggap orang yang lusuh seperti itu adalah seorang guru, akademi ini benar-benar telah jatuh. Petik 2. Apakah penampilanku buruk? Ini adalah peralatan dengan peringkat tertinggi. Karena clairvoyance-ku belum diaktifkan, itu berarti lawan tidak menggunakan appraisal pada pakaianku. Apakah dia tidak dapat menggunakan skill appraisal? Atau apakah tidak perlu menggunakannya sejak awal? Turnamen di sekolah, sepertinya kita bisa mengalahkan mereka dengan lebih mudah tahun ini. Tidak. Sebelum itu masih diragukan apakah mereka bisa berpartisipasi. Hanya dengan berpartisipasi, mereka akan memalukan diri mereka sendiri. Petik 2. Setelah mengatakan itu, para siswa di sekitar kami mulai tertawa sekaligus. Petik 2, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Bagaimanapun, ini adalah fakta. Aku hanya berkata sedikit. Kalau begitu, aku akan permisi. Bagaimanapun, tidak seperti kalian, kami sibuk. Petik 2. Mungkin karena dia tidak lagi memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, guru membawa murid-muridnya dan pergi, tampak puas dengan percakapan itu. Di antara para siswa, seorang siswa berambut pirang yang entah bagaimana mirip dengan Blue melotot tajam padaku karena suatu alasan. Apakah aku telah melakukan sesuatu? Ketika aku memikirkan hal seperti itu, Beatrice-san meminta maaf. Maafkan aku, terima kasih telah menyelamatkanku saat itu. Tidak, tolong jangan pikirkan itu. Aku tidak mengerti perilakunya. Ngomong-ngomong, siapa orang itu? Petik 2. Dia Click Sensei, penanggung jawab kelas S, kelas yang hanya terdiri dari siswa berprestasi. Aku benar-benar minta maaf, aku bahkan membiarkan Sei-Chisan merasakan pengalaman pahit. Petik 2. Tidak apa-apa. Akankah kita pergi ke kelas juga? Sudah waktunya untuk waktu wali kelas, bukan? Petik 2. Entah kenapa, Beatrice-san menatapku dengan kaget. Itu saja. Dia menghinamu sampai sejauh itu, kamu tahu. Petik 2. Tanda tanya. Jadi, bagaimana dengan itu? Petik 2. Bukankah itu membuatmu frustrasi? Aku tidak peduli dia mengolok-olokku. Tapi, aku tidak bisa memaafkan siapapun yang mengolok-olok siswa dari kelas F. Petik 2. Frustasi atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita, bukan? Kita tahu bahwa semua orang dari kelas F luar biasa, dan Click Sensei tidak tahu bahwa mereka luar biasa. Hanya itu saja. Petik 2. Namun, tidak apa-apa. Aku tidak tertarik pada siswa S kelas dan Click Sensei di tempat pertama, dan itu tidak layak untuk waktuku untuk peduli tentang orang-orang yang tidak membuatku tertarik. Yang akan aku lakukan adalah membuat semua orang dari kelas F menjadi lebih kuat.
Petik 2. Petik 2, Bitrai Sesan terpana dengan apa yang aku katakan. Aku tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak perlu mempermasalahkan apa yang dikatakan orang lain. Itu juga penting untuk dievaluasi. Namun, aku tidak terlalu dewasa untuk berurusan dengan semua orang yang datang untuk mengolok-olok diriku, dan terlebih lagi, itu menyusahkan. Petik 2. Mereka hanya ribut sendiri, kata Olga Chan dengan gumaman. Yah, oleh karena itu, kita hanya harus membantu semua orang dari kelas F dengan semua yang kita bisa, bukan? Ah, aku minta maaf karena mengatakan sesuatu tanpa disadari. Tidak, itu benar. Kita hanya perlu melakukan apa yang dapat kita lakukan. Petik 2. Benar. Tidak apa-apa, Bitrai Sesan. Aku yakin semua orang dari kelas F akan menanggapi perasaan kita. Petik 2. Petik 2, Iya. Sambil melanjutkan percakapan itu, kita mulai melangkah kembali ke ruang kelas. Namun, karena kami tidak memperhatikan bahwa ada seseorang di dekat kami yang telah mendengar kami. Chapter 81, Cara Menggunakan Kekuatan. Setelah kami kembali ke ruang kelas, dengan bantuan Bitrai Sesan, aku entah bagaimana bisa menyelesaikan sesi wali kelas. Setelah itu, aku mengawasinya saat dia melakukan pelajaran pagi. Kebetulan, Al memiliki kelas lain untuk diajar sehingga dia tidak ada di sini hari ini. Aku benar-benar ingin melihatnya mengajar. Pelajaran Bitrai Sesan cukup mudah untuk dipahami di mana bahkan Agnos yang tampaknya buruk dalam belajar dapat mempertahankan konsentrasinya karena dia menambahkan komponen yang dia sukai dan pertimbangan kecil lainnya. Dan juga bagaimana aku mengatakannya, Bitrai Sesan sangat energi di kelas, meskipun aku hanya menonton dari samping, bisa dikatakan bahwa dia benar-benar senang mengajar Agnos dan yang lainnya. Seperti yang aku harapkan, daripada seorang guru yang melakukan pelajaran dengan cemberut, lebih mudah bagi orang untuk menyerap pelajaran jika guru menikmatinya. Yah, orang-orang memiliki selera mereka sendiri. Setelah pelajaran, aku makan siang dengan Saria dan para gadis. Dari sore dan seterusnya, kami berada di arena tempat kami melakukan pertempuran pura-pura untuk mengajar Agnos dan yang lainnya sihir. Untungnya, ketika kami pergi ke arena, kami sendirian. Yata, kami bisa memesan seluruh tempat. Setelah memastikan bahwa semua orang telah tiba di arena, aku mencoba membuka mulutku, tetapi aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin itu seperti, perasaan pasrah telah tertulis di seluruh wajah mereka, bahkan Bitrai Sesan terlihat cemas. Kalau saja mereka. Ya, itu akan berhasil entah bagaimana. Baiklah, Agnos. Cobalah mengucapkan api. Seichi, gitu tiba-tiba. Bukankah itu hal sulit untuk diceritakan kepada kami? Agnos. Tidak. Seichi, benarkah? Agnos. Sebaliknya, apakah kamu ingin aku mengadakan pidato yang sulit? Seichi, tidak, terima kasih. Agnos, kejujuran itu baik. Seichi, tapi, untuk alasan apa, Agnos? Tidak ada. Seichi, tidak ada. Agnos, dia tidak akan percaya padaku jika aku bilang aku menggunakan skill untuk membuatnya mampu melakukan sihir. Yah, dia akan tahu jika dia mencoba. Sementara dia melirik ke arahku yang penuh dengan kecurigaan, Agnos mengulurkan tangannya ke depan saat aku mendesaknya dan meneriakkan mantra, api tepat seperti yang kukatakan padanya. Ngomong-ngomong, Agnos berspesialisasi dalam sihir atribut api, dan tidak bisa menggunakan atribut lain. Api, lihat, aku bilangkah, aku melakukannya. Agnos. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Sekelompok api melayang di telapak Agnos yang terbuka. Melihat pemandangan itu, semua orang kecuali Saria dan Rurune, dan Blue yang ekspresinya tidak bisa dipahami terkejut sampai-sampai mata mereka hampir keluar. Ah, ini pertama kalinya aku menggunakan skill, bimbingan di depan Olga Chan, ya. Lihat, kamu berhasil. Seichi, tidak, ini serius. Kamu bilang aku bisa menggunakan sihir. Ini aku, Agnos. Itu benar. Seichi, Aniki, sihir macam apa ini? Agnos, sihir atribut api. Seichi, tidak, bukan tentang itu. Sihir apa yang kamu gunakan sehingga aku bisa menggunakan sihir sendiri? Agnos, sihir yang memberi orang lain kemampuan untuk menggunakan sihir, entah bagaimana terdengar menarik. Sebenarnya itu adalah skill. Lihat, karena kita sudah mencobanya, coba gunakan Firewall juga. Seichi, tidak, tiba-tiba melompat langsung ke sihir kelas menengah,
Firewall orang tidak akan mengharapkannya, itu, berhasil. Agnos. Saat Agnos mengucapkan, firewall, meskipun itu hanya termasuk dalam percakapan, sekelompok api yang ada di telapak tangannya beberapa saat yang lalu jatuh dan menimpa lantai, sebelum menyebar dan membuat tembok api yang memenuhi mata Agnos. Apa yang terjadi pada tubuhku? Apakah ini benar-benar tubuhku sendiri? Agnos. Tenang, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang dengan gaya rambutmu yang ketinggalan zaman hanya akan menjadi dirimu. Blue. Hah. Ya benar. Itu tidak benar. Agnos. Ditunjuk oleh Blue yang telah mendapatkan ketenangannya sedikit, Agnos terkejut ketika dia menyentuh rambutnya sendiri. Tidak kusangka aku memiliki kekuatan seperti ini, aku sungguh sesuatu. Agnos. Bodoh, ini kekuatan Seichi Sensei, kamu sangat bodoh. Blue. Ah, iya, Agnos. Tidak, bukan itu masalahnya. Yang aku lakukan hanya mendorong pelatuk. Seichi. Tepat, aku hanya mendorong pelatuknya. Aku hanya membuat mereka bisa menggunakan bakat yang mereka miliki selama ini. Kalau begitu, aku harap kalian akan percaya padaku dengan itu. Lalu, apakah kalian ingin mencoba menggunakan sihir juga? Seichi. Ketika aku berkata demikian, semua orang yang bingung beberapa saat yang lalu memiliki mata yang berkilau. Setelah itu, semua orang bisa menggunakan sihir dengan aman. Agnos memiliki atribut api, Blue memiliki atribut air dan es, dan Beth memiliki atribut tanah. Helen memiliki atribut api dan tanah, Rahel memiliki atribut cahaya, Irene memiliki atribut kegelapan, dan Flora telah membangkitkan angin dan sihir atribut petir. Memikirkan hari bagiku untuk menggunakan sihir telah datang, Beth. Seichi Sensei luar biasa. Blue. Tidak hanya kuat, dia dengan mudah membuat kita mampu menggunakan sihir, sungguh monster, Helen. Seichi Sensei adalah orang yang luar biasa, Rahel. Fu. Dengan ini, cacatku hilang. Perfecto. Indah. Kesempurnaan mutlak. Penampilan tertinggi Irene telah selesai. Irene. Oh. Aku juga pengguna atribut ganda. Bukankah ini luar biasa? Hei, bukankah ini luar biasa? Flora. Semua orang menggunakan sihir yang telah aku ajarkan kepada mereka. Sama sepertiku, mereka tidak berhenti pada skala idiot tetapi berjuang langsung ke tingkat sihir tertinggi dalam hitungan menit. Itu juga terjadi ketika aku mengajarkan sihir pada Al, selama aku mencocokkan atribut orang yang aku ajarkan, mereka akan dapat dengan mudah menggunakan sihir apapun yang aku ingat. Tentang itu, walaupun itu membuat orang mudah menggunakan sihir, itu akan merepotkan jika aku menjadi sasaran beberapa negara tertentu. Maksudku, akan jauh lebih mudah untuk menghasilkan penyihir tingkat tinggi daripada membuat ramen instan, tidak akan ada cara itu tidak akan digunakan untuk perang dan keperluan militer lainnya. Terutama Kekaisaran Kaiser, atau Kekaisaran Kaiser, atau mungkin juga Kekaisaran Kaiser, dan, ya, Kekaisaran Kaiser. Nah, jika mereka ingin memainkannya dengan cara yang sulit, maka aku juga akan menjawabnya dengan sekuat tenagaku. Oke. Saat aku tersenyum sendirian, Bitrai Sesan yang tertegun sampai sekarang bergumam sedikit. Apakah aku benar-benar bermimpi sekarang, Bitrai Sesan? Seichi-san, apakah kamu tahu seberapa besar keajaiban yang baru saja kamu buat? Bitrai Sesan. Itu hal yang sepele. Seichi, para siswa yang tidak mampu menggunakan sihir sampai sekarang dapat menggunakannya, kamu tahu. Apa yang tidak bisa aku lakukan, sekeras apapun aku berjuang, kamu melakukannya dengan mudah, Bitrai Sesan. Setelah mengatakan itu, Bitrai Sesan mulai meneteskan air mata. Tunggu, dia menangis. Ini sepenuhnya salahku bukan? Ya, itu benar. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan cepat yang tidak bisa dia lakukan. Kamu harus sedikit lebih pintar, aku dari masa lalu. Sekarang aku saat ini dalam kesulitan. Saat aku panik, Bitrai Sesan menyeka air matanya dan mengatakannya sambil tertawa kecil. Aku minta maaf, aku sangat senang, Bitrai Sesan. Kamu bahagia, apakah kamu tidak marah? Seichi, petik 2 tanda tanya, kenapa aku harus marah? Masa depan para siswa menjadi cerah dengan ini kamu tahu. Tidak perlu marah atau sedih dengan ini. Bitrai Sesan. Setelah mengatakan itu, Bitrai Sesan tersenyum dengan mempesona. Apa? Guru yang satu ini, dia orang yang terlalu baik. Siapa bajingan yang mengagokuinya saat di lorong?
Aku sudah lupa namanya, tapi apa yang kamu lakukan? Membiarkan bajingan itu meletakkan jarinya pada orang baik ini, aku dari masa lalu. Kamu pengecut. Seharusnya kamu hentikan dia. Yah, aku berbicara tentang aku. Aku tidak terlalu keberatan saat itu, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, aku harus mengalahkannya, bukan? Aku merenungkan itu. Seiichi Oni-chan, luar biasa, Olga-chan. Benarkan? Seiichi mengagumkan bukan? Saria, seperti yang diharapkan dari Tuan Rurune. Saria dan para gadis juga memujiku. Oh tidak, aku menjadi sangat senang. Karena aku tidak terbiasa dipuji sebanyak itu, aku merasa sedikit malu, tetapi aku segera mengalihkan perhatian dan menatap seorang siswa. Leon. Seiichi. Leon. Aku hanya memanggil namanya, tetapi Leon tampak sangat ketakutan dan mulai meminta maaf. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, Leon. Begitu aku melihat Leon memegang kepalanya di tangannya dan mengerang, aku berlari kepadanya dengan tergesa-gesa. Bitrai Sesan yang menyadari keanehan dalam perilaku Leon Kun juga datang. Hei, kamu baik-baik saja. Kamu tidak perlu takut seperti itu, Seiichi. Jangan bilang, apakah dia takut padaku. Meskipun aku tidak melakukan apapun. Seperti yang diharapkan, itu menyakitiku, kamu tahu. Bahkan jika statusku mengerikan, pikiranku serapuh gelembung sabun oke. Itu sebabnya, aku mohon, tubuhku sendiri. Jangan berevolusi lebih jauh dengan cara yang aneh. Ketika aku memanggilnya, Leon malah semakin ketakutan, bahkan kata-katanya semakin buruk. Maafkan aku, 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 maafkan aku. Aku tidak akan pernah menggunakan sihir lagi. Aku tidak akan menggunakannya lagi, jadi tolong jangan pukul aku. Tidak, aku tidak ingin disakiti, Leon. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Seiichi, Leon Kun, Bitrai Sesan, mengatakan hal itu, Leon tiba-tiba pingsan. Leon, bertahanlah. Apa yang terjadi? Mungkinkah kamu takut padaku? Apakah wajahku keji? Tapi aku pikir itu tidak bisa dilihat di bawah tudungku. Seiichi Sensei, tenanglah. Aku akan membawa Leon Kun ke rumah sakit, untuk saat ini, jadi tolong lihat siswa lain untukku. Bitrai Sesan, aku mengerti. Seiichi, jika itu yang terjadi, aku yang adalah orang yang harus menjadi orang yang membawanya ke rumah sakit, tetapi daripada aku, yang tidak akan berguna ketika dia bangun, akan jauh lebih baik jika itu adalah Bitrai Sesan yang bisa meyakinkannya. Meskipun Leon bertubuh kecil, aku pikir dia cukup berat karena dia laki-laki, tapi Bitrai Sesan malah membawanya dengan ringan seperti membawa seorang putri. Meskipun aku benar-benar merasa tidak nyaman melihat Bitrai Sesan memberikan gendongan putri, Leon yang digendong seperti putri terlihat aneh. Karena aku memiliki pemikiran seperti itu, Saria mendatangiku. Seiichi, apa yang terjadi? Apakah Leon Kun baik-baik saja? Saria, ya, karena Bitrai Sesan adalah yang bersamanya, dia akan baik-baik saja, Seiichi. Aniki, apa yang terjadi dengan Leon itu? Agnos. Ketika aku berbicara dengan Saria, siswa lain yang melihat Leon yang pingsan datang menderak. Tidak, bahkan aku bingung, Seiichi. Mungkin, beberapa traumanya muncul ke permukaan. Blue, Seiichi. Sambil menyilangkan tangan, Blue berkata dengan anggun seperti biasanya. Jika aku menangkap pertukaran sebelumnya, Leon berkata aku tidak akan pernah menggunakan sihir lagi. Dengan kata lain, Leon awalnya mampu menggunakan sihir. Dan kemudian, di atas segalanya, dia berkata, jangan memukulku, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak salah bahwa menggunakan sihir adalah trauma baginya. Blue, Seiichi, aku terpana dengan analisis Blue yang terlalu tenang. Sungguh, bukankah dia terlalu bagus? Atau aku orang yang terlalu bodoh? Aku pikir itu yang terakhir. Lalu, Seiichi Sensei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Blue, bahkan jika kamu bertanya padaku, untuk saat ini, sampai Bitrai Sesan kembali cukup berlatih sihir sebanyak, Seiichi. Itu ketika aku mengatakan sampai saat itu. Astaga, benar-benar kejutan. Bukankah ini kelas F, kelompok yang tidak kompeten? Seiichi. Yang mengejutkanku, itu adalah orang yang menggoda Bitrai Sesan pagi ini, dia datang sambil membawa anggota kelasnya. Kamu, ya, apa urusanmu dengan kami?
Seichi, apakah kamu mengatakan kamu lupa namaku? Maafkan aku tidak tertarik padamu, jadi, Seichi. Tidak tertarik. Olga-chan. Tanpa sadar aku mengatakan isi pikiranku. Yah, itu tidak baik. Itu sebabnya jangan tertawa Olga-chan. Guru lawan membuat pelipisnya dikerutkan atas sikapku. Sungguh, siapa namanya lagi? Perfect Memory-san, lakukan pekerjaanmu. Tidak, dia tidak cukup signifikan untuk itu, ya. Pertama, dia tidak pernah memperkenalkan diri. Mungkin, guru yang tidak kompeten, pada akhirnya, menumbuhkan tidak kompeten lainnya, itu cukup baik. Aku akan memberitahumu. Aku Cliff Ball. Sebagai markis dari Kekaisaran Kaiser, aku mengangkat kepalaku dengan tinggi. Cliff. Ya, aku lebih tinggi darimu. Seichi. Olga-chan. Berkat buah evolusi, aku mendapatkan sosok model, dan untuk fisiknya, aku bertubuh cukup tinggi. Aku sangat senang tentang itu. Tetapi tentu saja, bahkan aku tahu dia tidak membicarakan hal itu. Apa, itu hanya lelucon kecil. Juga, Olga-chan, tidak apa-apa untuk mengambil ujung pakaian saya, tetapi kamu tidak cukup menahan tawamu. Sebaliknya, itu keluar, bajingan, memikirkan orang yang tidak kompeten untuk mengolok-olok aku. Cliff, blah, datang tanpa diminta dan bahkan menyebut orang lain tidak kompeten, kamu cukup memiliki nyali, Agnos. Dan kemudian, Agnos yang telah mengawasi dalam diam akhirnya tidak tahan lagi dan berkata begitu. Namun, seorang bocah lelaki yang agak mirip Blue, ditemani oleh semacam rombongan, keluar dari kelompok lain. Apa yang salah dengan menyebut tidak kompeten sebagai tidak kompeten? Kalian bahkan tidak tahu itu, kan? Mau bagaimana lagi? Lagi pula kalian tidak kompeten. Tebing, persetan dengan apa yang kamu katakan. Agnos. Orang buas apa yang bahkan tidak bisa memahami ucapan manusia. Guru wali kelas dan wakilnya pasti sama tidak kompetennya, dan berurusan dengan kalian. Cliff. Bajingan, jangan mengolok-olok Aniki dan Bitraisine-san. Agnos. Aku memberitahumu Agnos, hentikan itu. Seichi. Aku menghentikan Agnos yang hampir melompat ke mereka. Apa? Kenapa kamu menghentikanku? Agnos. Maksudku, ini buang-buang waktu. Seichi. Agnos. Ini waktu kita yang berharga, kamu tahu. Bukankah akan sia-sia untuk menghabiskannya pada sesuatu yang bodoh seperti ini? Seichi Oni-chan, hanya memberi mereka, lebih banyak minat, Olga-chan. Bahkan jika kamu mengatakan kepadaku itu, aku tidak baik untuk terus berusaha menyenangkan orang-orang yang memusuhiku. Hanya ketika kamu pergi ke masyarakat, hubungan manusia pasti akan sangat penting, dan kasus-kasus seperti ini tidak akan langka juga, tetapi, Cliff Sensei ini tidak cukup signifikan bagiku untuk kupedulikan. Cliff Sensei yang telah mendengar kata-kataku tampak tercengang untuk beberapa saat sebelum wajahnya menjadi merah dan hitam. Kamu keparat. Aku harap kamu siap untuk itu. Tebing. Untuk apa? Seichi. Turnamen sekolah tahun ini. Kamu tidak kompeten, karena menentang kelas S ini, aku akan membuatmu menyesal karenanya. Cliff. Seichi. Apa yang aku lakukan? Aku menyesalinya. Dari apa? Kamu bertanya. Karena harus berurusan dengan orang ini untuk sedikit lebih lama. Ketika aku sedang menatap, memikirkan kapan percakapan ini akan berakhir, Cliff Sensei tiba-tiba tersenyum. Baiklah, menggunakan hak istimewa yang hanya dimiliki kelas S, meski tanpa meminjam kekuatan para pahlawan yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi, mereka masih akan lebih kuat daripada siswa manapun. Cliff. Oke. Seichi. Ayo, para pahlawan. Cliff. Ketika Cliff Sensei mengatakan itu, yang mengejutkanku, dengan Kanazuki Senpai sebagai pemimpin, para pahlawan yang pergi ke SMA yang sama denganku muncul satu demi satu. Di antara mereka, Sota dan sisanya juga ada di sana. Aku terpana melihat tontonan itu. Hahaha, tidak ada gunanya memohon pengampunan sekarang. Tunjukkan sisi memalukanmu di depan banyak orang. Ayo pergi, semuanya. Cliff. Dan dengan itu, Cliff Sensei memimpin para siswa dan para pahlawan lebih dalam ke arena. Pada saat itu, siswa yang memiliki suasana yang sama dengan Blue melotot tajam padaku seperti apa yang dia lakukan ketika kami bertemu di lorong, dan kemudian karena alasan yang tidak diketahui, dia juga memelototi Saria.
Siapa anak itu? Kanazuki-senpai mengalihkan pandangannya kepadaku dengan khawatir, tapi kemudian aku mengiriminya sebuah pemikiran yang tidak mencapainya yang menyatakan aku baik-baik saja. Dan kemudian, untuk beberapa alasan, Kanazuki-senpai menunjukkan ekspresi yakin. Itu mencapainya. Selain itu, Sota tampak kasihan pada kami, dan Kenji marah. Mungkin, meskipun mereka tidak berkenalan dengan kelas F, mereka jengkel dengan klik sensei yang mengolok-olok kita. Dan kemudian, Aoyama dan geng yang menggertakku melirik Saria dengan tidak menyenangkan, seperti yang diharapkan, bahkan aku akan merasa kesal karenanya. Karena aku mendapat sedikit, tidak, cukup banyak kekesalan, tetapi karena terbukti aku cemburu dan memiliki kecenderungan monopolistik, aku sedikit lega. Yah, kesampingkan itu, untuk berpikir aku akan berdamai dengan para pahlawan dalam situasi seperti ini. Meskipun aku berpikir untuk melarikan diri dari kenyataan, aku juga harus berpikir tentang bagaimana berhubungan dengan Sota dan yang lainnya. Agnos kemudian bergumam dalam keputusasaannya. Aniki, aku merasa frustrasi karena diolok-olok sampai sejauh itu, Agnos. Sudah aku katakan, tidak apa-apa. Semua orang bisa menggunakan sihir, kita akan segera membayarnya kembali. Seiichi, tidak, aku tidak bisa memaafkan mereka karena mengolok-olokmu, Aniki, dan Beatrice Shine-san. Agnos, Seiichi, aku mendengarnya pagi ini. Aniki dan Beatrice Shine-san sedang berbicara dengan bajingan busuk itu. Aniki mungkin tidak keberatan, tapi melihat Beatrice Shine-san tampak sedih seperti itu membuatku. Agnos. Yang mengejutkanku, tampaknya Agnos telah menguping pembicaraan kami dengan klik sensei pagi ini. Itu karena aku menurunkan penjagaanku jadi aku tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah semua yang Agnos katakan sejauh ini, tanpa terduga, dia mengalihkan pandangannya ke arah Blue dan yang lainnya. Hei, kalian, bukankah kalian juga frustrasi? Melihat Beatrice Shine-san yang merawat kami meskipun kami tidak bisa menggunakan sihir diolok-olok. Aku frustrasi, Agnos. Kita hanya perlu membayar mereka saat itu. Blue, Agnos. Agnos frustasi, Blue hanya mengembalikan kata sederhana. Kita bisa menggunakan sihir sekarang. Kemudian, semua yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan kepada mereka di turnamen sekolah. Untuk ujian tahunan, kita hanya perlu memonopoli skor teratas. Apakah aku salah? Blue, Agnos. Aku khawatir tentang ujian tahunan, Blue. Kamu mengatakan bahwa aku idiot. Agnos. Aku mengatakannya, jadi apa? Blue, kamu, hentikan itu. Agnos. Ketika Agnos dan yang lainnya melakukan drama komedi sekali lagi, Flora tertawa dan berkata, hahaha, tidak buruk. Kita akan membayar mereka kembali dengan semua kekuatan kita. Tapi ujian tahunan juga cukup menakutkan. Flora, kalau saja kamu menghilangkan komentar terakhir, itu akan menjadi pidato yang bagus. Baiklah, aku juga tidak bisa memaafkan mereka karena mengolok-olok Beatrice Sensei. Helen, seperti yang diharapkan, itu terlalu banyak, Rahel. Tidak apa-apa, aku yang tak terkalahkan ini akan memberi kalian semua dukungan sempurna yang kalian butuhkan. Untuk seberapa banyak wanita, aku baik-baik saja. Irene, kalian, Agnos tersentuh oleh kata-kata mereka masing-masing. Dan kemudian, Blue meletakkan tangannya di bahu Agnos. Tidak perlu dikatakan, semua orang menyukai Beatrice Sensei. Blue, itu benar, Agnos. Mata Agnos bersinar dengan nyala semangat juang. YOSSHHAA. Kalian, mari kita bayar bajingan itu yang mengolok-olok kita, Agnos. Semua orang mengangkat suara mereka setuju dengan kata-kata Agnos. Menonton adegan itu, aku berpikir bahwa Beatrice-san benar-benar dicintai. Aku tidak tahu seberapa kuat para pahlawan itu. Tapi, yang bertanggung jawab adalah aku yang mengerikan ini. Aku membayangkan reaksi lawan kami yang akan ditampilkan kepadaku nanti di turnamen sekolah dan kemudian tersenyum lebar, jangan bilang, aku punya sisi sadis dalam diriku. Tidak bagus, tidak baik, aku normal. Apapun yang terjadi, aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan cheat di luar pertempuran, tetapi... Jadi ini adalah bagaimana kamu bisa menggunakan cheat. Seiichi, aku berpikir begitu. TLN, perkiraan volume hanya dari translator, gak berdasarkan LN, jet harap dimaklumi.
Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.